Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik anak ibu, hari ini kita belajar materi fikih bab 3 tentang tata cara tayamum. Nah, jadi anak ibu tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik apa yang nanti ibu sampaikan. Baik anak ibu, kita masuk materi fikih bab 3 tentang tata cara tayamum. Nah, yang pertama adalah kita bahas pengertian tayamum. Sebelum masuk pengertian tayamum, di sini ibu akan menjelaskan bahwa tayamum itu disyariatkan berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya adalah sebagai berikut. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kalian buang air besar atau campur dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, yakni sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah tersebut. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian kita masuk dengan pengertian tayamum. Nah, kata tayamum menurut bahasa sama dengan al-qasdu yang artinya menyengaja. Sedangkan pengertian tayamum menurut istilah adalah menyengaja menggunakan tanah atau debu untuk menyapu atau mengusap muka dan kedua tangan dengan syarat dan rukun tertentu sebagai pengganti wudhu atau mandi. Adapun tujuan disyariatkannya tayamum adalah untuk menyucikan diri dan bersyukur dengan syariat ini serta tidak untuk memberatkan kita. Jadi tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air namun tidak menemukan air, jadi digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Adapun alat yang digunakan untuk tayamum adalah tanah atau debu yang suci. Jadi kita dilarang bertayamum dengan tanah, berlumpur atau bernajis. Baik, untuk yang kedua kita bahas tentang sebab-sebab tayamum. Nah, tayamum dilakukan sebagai keringanan atau ruksyah. Jadi keringanan itu sama artinya dengan ruksyah. Ya, untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya untuk bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada air atau ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Yang kedua, memiliki uzur atau disebut dengan halangan. Halangan di sini dalam arti karena sakit atau luka dan khawatir apabila anggota wudhunya terkena air maka akan bertambah sakit atau penyakitnya itu akan menyebabkan sembuhnya menjadi lama. Yang ketiga, dalam perjalanan jauh dan sulit untuk mendapatkan air. Yang keempat, pada sumber air terdapat bahaya. Dan yang kelima, air yang ada hanya untuk minum atau untuk hewan peliharaan yang tidak buas. Nah, itu adalah sebab-sebab diperbolehkannya kita bertayamum. Materi yang ketiga adalah syarat tayamum. Nah, sebelum kita masuk syarat tayamum, di sini ibu akan menyebutkan yang dimaksud dengan syarat tayamum itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan tayamum.
Jadi apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tayamum kita tidak sah. Nah, adapun syarat-syarat tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat fardu. Tidak sah tayamum jika belum masuk waktu sholat fardu. Yang kedua, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak menemukannya. Yang ketiga, berhalangan menggunakan air. Misalkan tadi disebutkan karena suatu penyakit yang apabila menggunakan air maka penyakitnya itu akan bertambah sakit atau sembuhnya itu menjadi lama. Dan yang keempat adalah menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Jadi ada 4 syarat tayamum. Baik anak ibu, untuk materi yang keempat adalah rukun tayamum. Nah, tayamum itu bukan sekedar diniatkan untuk menghilangkan hadas, tetapi lebih karena dalam keadaan darurat. Jadi, jika kurang dari salah satu rukunnya, maka tayamum itu menjadi tidak sah. Adapun rukun tayamum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah niat dalam hati untuk bertayamum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang bersih dan suci. Dan yang ketiga, mengusap kedua belah tangan hingga siku dengan tanah atau debu yang bersih dan suci. Dan yang terakhir adalah tertib. Maksud dari tertib di sini adalah berurutan mengusapnya. Jadi mendahulukan muka baru tangan. Itu adalah rukun tayamum. Kita lanjutkan lagi, materi yang kelima adalah sunnah-sunnah tayamum. Adapun sunnah-sunnah tayamum itu terbagi menjadi 6. Yang pertama kita membaca basmalah. Anak ibu sudah tahu bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, menipiskan debu yang ada di telapak tangan. Yang keempat, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Yang kelima, menyela-nyela jari tangan setelah menyapu tangan. Dan yang terakhir adalah membaca doa ketika selesai tayamum. Itu sama sebagaimana bacaan doa setelah wudhu. Baik anak ibu, untuk materi yang keenam adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu. Nah, yang membatalkan wudhu itu seperti contohnya buang angin atau disebut dengan kentut, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, hilang akal atau disebut dengan gila, dan lain-lain. Yang kedua, mendapatkan air sebelum mengerjakan sholat. Dan yang ketiga adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Baik anak ibu, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tata cara tayamum dan tata cara tayamum bagi orang sakit. Anak ibu bisa langsung lihat di materinya halaman 36 sampai halaman 38, dan materi yang terakhir itu adalah hikmah tayamum. Jadi 3 materi tersebut anak ibu bisa langsung baca dan pahami di bukunya masing-masing. Baik anak ibu, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, terakhir ibu akan memberikan tugas atau latihan. Anak-anak ibu silakan kerjakan latihan bagian A halaman 41 sampai dengan halaman 43. Bagian A itu nomor 1 sampai 20.
dikerjakan di buku tulis, cukup jawabannya saja. Seperti contoh misalkan jawaban nomor 1 A. Al-Korbu misalkan. Jadi jangan anak ibu tulis B-nya, A-nya saja ya. Langsung dengan jawabannya. Baik anak ibu, pembelajaran ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang tadi ibu sampaikan bisa anak ibu pahami dan mengerti dan nanti bisa menjawab soal-soal yang ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.